Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Prasetyo dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara membuat database transaksi di perbankan. Oke teman-teman, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi SQL Server. Lalu kita klik connect di sini. Setelah klik connect, kita membuat new query, dimana tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya saya telah menyiapkan script dari pembuatan database-nya. Kita paste di sini. Lalu saya akan jelaskan langkah pembuatannya, dimana pada langkah awal kita membuat database-nya terlebih dahulu dengan cara memblok sintak berikut ini ya, lalu di execute. Dan di sini ada message ya, mana message tersebut yaitu successfully, yang artinya berarti database tersebut telah terbuat. Di sini kita refresh dulu ke database-nya. Nah ini, yang ini database transaksi perbankannya sudah dibuat. Lalu kita execute perintah ini, yang mana perintah ini juga sebagai use database transaksi perbankan. Sini hasilnya sukses, bisa dilihat juga di sini hasilnya. Sekarang kita berada di database transaksi perbankan. Lalu kita create table dulu, dimana pada database transaksi perbankan ini terdapat 3 entitas ya. Yang pertama ada teller, nasabah, sama transaksinya. Pertama-tama kita buat tabel teller terlebih dahulu. Kita blok ini, langsung execute. Ini message-nya successfully. Terus tabel nasabah di sini kita blok, terus execute. Hasilnya juga successfully. Lalu tabel transaksinya kita blok, hasilnya successfully juga. Di sini saya juga telah mengisi atau membuat isi dari tabel-tabel tersebut ya. Bisa dilihat di sini ada isian dari tabel teller. Kita blok, lalu kita execute. Di sini message-nya to row affected, artinya sudah ada 2 baris ya yang ini. Lalu kita masukkan lagi isian dari tabel nasabah, kita execute. Message-nya di sini ada 5 row affected, berarti kelima baris ini telah masuk di database-nya, di tabelnya. Lalu yang terakhir ini di tabel transaksinya, kita execute. Ini juga sama, message-nya sudah dibuat atau telah masuk di tabel yang sebelumnya kita buat tadi. Untuk melihat dari isian per tabelnya, maka kita membuat source code select from, kita pilih mungkin untuk awal kita pilih tabel teller, lalu kita blok dan execute. Nah, dimana tadi isian yang kita buat sebelumnya ini telah masuk di tabel
teller yang berada di database transaksi perbankan. Lalu kita ganti, kita pilih tabel nasabah, kita blok juga, terus execute. Nah, ini untuk isian tabel nasabah juga di sini sudah masuk ke dalam tabel pada tabel nasabah di database transaksi perbankan. Lalu yang terakhir kita lihat tabel transaksi, kita blok, lalu execute. Nah, ini juga hasil dari penginputan atau isian yang sebelumnya kita sudah buat. Udah masuk ya di sini teman-teman. Nah, untuk melihat hasil dari diagram ininya, diagram relasinya, kita klik tabelnya atau kita new database, yes. Nah, ini di blok semua, kita add, kita close. Nah, di sini bisa terlihat relasi dari setiap tabel yang kita buat tadi, bisa dilihat di sini. Dimana pada sintak yang sebelumnya dibuat tadi, ID teller ini sebagai primary key pada tabel teller, pada tabel nasabah ini nomor rekening sebagai primary key, dan pada tabel transaksi nomor transaksi di sini sebagai primary key. Yang mana pada tabel transaksi ini saya masukkan juga foreign key-nya, yaitu di ID teller dan di nomor rekening. Bisa kita lihat juga di diagramnya. Nah, di sini semuanya telah terrelasi ya teman-teman, dimana tadi pada tabel teller di sini sudah di ID tellernya sudah menggunakan primary key, dan foreign key-nya ada di sini di tabel transaksi. Terus di tabel nasabah juga nomor rekeningnya telah di primary key dan foreign key-nya telah ada di tabel transaksi juga. Oke, mungkin cukup sekian tutorial cara pembuatan database transaksi perbankan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.